KIB ini kan satu lari ke sana, satu lari ke sini, akhirnya bubar. Begitu ada tawaran yang menarik lagi ya bubar gitu. Dukung-mendukungnya ada yang suka Prabowo, ada yang suka Ganjar, ada yang suka Anies. Golkar yang mendukung Anies, Golkar yang mendukung Ganjar, Golkar yang mendukung Prabowo. Memikirkan pasangan Ganjar dan Anies. Artinya barang ini belum jelas semua. Gitu. Masih ada yang mengancam keluar kalau tidak jadi wapres. Kalau tidak bisa dicapai secara musyawarah mufakat, ya kita voting. Pada suatu negosiasi kita dapat apa? Mencoba jadi oposisi tapi nggak kuat. Tapi di sini kan Pak Jokowi sama Pak JK. Dan Pak JK bukan dari Golkar. Yang menentukan negara ini bukan presiden, partai politik. Saya kemarin habis 5 miliar. Ya. Itu paling murah. Dia jadi dari pulang dari luar negeri, karena babenya toke, jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya mengundang orang yang sangat berpengaruh di Republik ini. Kenapa saya katakan orang yang sangat berpengaruh? Ini jabatannya luar biasa nih. Saya langsung memperkenalkan Bambang Susatyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua MPR. Ya. Jadi jabatan Mas Bambang ini kan Ketua MPR zaman dulu waktu sebelum amandemen kan tinggi sekali, bisa memberhentikan presiden dan memberhentikan. Mas, ini ada beberapa pertanyaan netizen nih yang diajukan ke saya, dibilang tolong ditanyakan sama Mas Bambang sehubungan dengan kemarin kan sudah secara resmi nih Golkar berlabuh menyatakan dukungan resmi ke Prabowo ya, jadi dia bergabung PKB, PAN, Gerindra dan lain sebagainya. Apakah itu sudah merupakan keputusan resmi dari partai atau itu bagian dari ketakutan Pak Erlangga karena sedang menghadapi pemeriksaan Kejaksaan Agung? Ya, jadi sebetulnya tentang kita akan berlabuh kemana, berkoalisi ini sebuah perjalanan panjang. Karena sebetulnya keinginan dan keputusan partai Golkar itu melalui Munas, kemudian diperkuat di Rapim, itu adalah bahwa Golkar harus mencalonkan sendiri kadernya untuk jadi capres. Nah, tentu dalam perjalanannya tidak semua rencana tampaknya bisa berjalan dengan apa yang diharapkan. Ya. Banyak faktor yang menyebabkan kita tidak bisa mewujudkan hal itu. Ya. Terakhir kemarin kita akan melakukan Rakernas, itu memutuskan memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk memutuskan kita akan berkoalisi dengan siapa. Walaupun dalam hierarki pengambilan keputusan di partai itu sudah diatur dalam peraturan organisasi, dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, bahwa keputusan yang diambil harus juga dirubah dalam forum yang sama. Forumnya apa itu, Mas? Munas. Munas. Nah, di bawahnya itu ada Rapim, sekurang-kurangnya Rapimnas. Ya. Tapi ini masih bisa diperbaiki lah, karena waktu masih panjang. Kita masih punya waktu karena belum ada pendaftaran resmi. Ya. Kan sebetulnya sebelum ke Prabowo kita kan sempat jatuh hati kepada Ganjar. Kita sempat jatuh cinta juga ya ke Pak Ganjar ya. Kita sempat akan mengadakan semacam pendalaman, kerjasama. Kita membangun suatu rencana kerja. Kita udah kita bentuk tim, dari PDIP juga bikin tim. Namun dalam perjalanannya kemudian berubah ya. Barangkali saya sendiri belum sempat tanya sama Ketua Umum apakah ini jadi salah satu strategi Ketua Umum ya dalam rangka mendapatkan electoral effect ya, mendapatkan efek ekor jas ya, seperti misalnya ketika PDIP mencalonkan Pak Jokowi, seperti Nasdem mencalonkan Jokowi pada periode pertama dulu kan dapat efek ekor jasnya itu langsung naik kan. Jadi partainya bisa dapat tambahan suara. Nah, kita ini dalam beberapa survei memang semua kader rata-rata termasuk senior-senior agak tertantang dan harus kerja keras karena kita udah mulai merosot dari nomor 2 sudah mulai ke nomor 3, nomor 4. Ada potensi kita menjadi partai papan tengah dari partai papan atas. Nah, ini yang mendorong kita semua harus bekerja keras dan tidak boleh salah menentukan pilihan. Pilihan politik ya? Politik, karena
menentukan koalisi dan capres itu penting. Oke. Nah, gitu. Jadi itu menjadi sangat penting ya. Ya. Jadi kalau menurut jadi katakanlah sekarang ini kita sedang fokus kepada capresnya Prabowo. Kita belum masuk pada suatu negosiasi, kita dapat apa? Oh. Jadi berarti Mas Bambang mau bilang ini masih dinamis ya? Masih dinamis. Makanya kemarin kan saya sampaikan dalam pantun. Koalisi masih bisa berubah. Ya. Apa itu pantunnya, Mas? Jadi saya katakan bahwa walaupun koalisi masih tetap berubah, tapi saya berharap persatuan dan kesatuan tetap kita jaga. Ini maknanya ini kayaknya ini luar sekali nih Mas Bambang ya. Jadi berarti ini masih dinamis ya Mas Bambang ya, masih dinamis. Oke, kalau begitu saya ingin tanya Mas, kenapa Golkar tidak percaya diri nih? Si Pak Erlangga nggak percaya diri, mencalonkan ini kan udah diputuskan. Udah diputuskan. Persoalannya bukan percaya diri atau tidak percaya diri, karena syarat untuk mencalonkan kan mesti presiden thresholdnya kan harus 20%. Sedangkan Golkar kalau nggak salah 13-14%. Jadi harus merangkul partai yang lain. Dulu kita pernah membangun koalisi dengan KIB. Tapi kemudian KIB ini kan satu lari ke sana, satu lari ke sini, akhirnya bubar. Walaupun belum secara resmi kita bubarkan, tapi intinya sudah tidak efektif lagi koalisi yang kita bentuk awalnya di KIB itu. Gitu. Karena masing-masing sudah satu, P3 sudah ke Pak Ganjar, lalu PKB sudah ke Prabowo. Kan sebenarnya logikanya begini ya Mas Bambang ya. Golkar kan 15% ya kalau nggak salah. Betul, 14 antara 14 15 ya. Ya. Kalau dia bergabung dalam koalisi misalnya ya, terus di antara gabungan partai-partai itu yang lain kecil, maka kan dia berhak bilang saya jadi presiden nih, calon presiden kan harusnya begitu kan. You silakanlah bicarakan atau kita bicarakan lagi siapa. Ya sebetulnya KIB itu arahnya ke sana. Cuma yang namanya cilok, cinta lokasi ya bubar semua akhirnya. Begitu ada tawaran yang menarik lagi ya bubar gitu. Berarti kalau begitu karena ini sudah ada perubahan, karena tadi diputus lewat forum yang resmi, berarti ketika Pak Erlangga sudah memberikan dukungan resmi kepada Pak Prabowo, ini juga harus diputus lewat forum yang resmi ya, dikukuhkan. Ya, disahkan dalam forum resmi sekurang-kurangnya Rapimnas. Jadi nanti keputusan ini dikukuhkan, disahkan istilahnya dalam Rapimnas. Harus dibawa ke Rapimnas. Berarti kalau begitu ada Rapimnas dong? Harusnya ada. Karena bagaimanapun juga kita punya tata kelola partai yang sudah baku. Itu tertuang dalam anggaran rumah tangga maupun dalam PO, petunjuk organisasi. Jadi itu harus dijalani. Gitu. Jadi nanti pengesahannya dikukuhkan, saya pakai istilah dikukuhkan di dalam forum Rapimnas. Kalau saya lihat kan begini nih, apa tidak ada kemungkinan bahwa di dalam Rapimnas itu ada, ini kan mengumpulkan para pimpinan dari ketua-ketua wilayah, apa tidak ada kemungkinan misalnya dari Sulsel, dari Kalimantan, dari mana, ada yang nggak setuju? Ya itu kemarin ketika kita sudah mengumumkan akan bersama Ganjar, tiba-tiba kita bikin pertemuan silaturahmi ketua-ketua DPD tingkat 1 di Bali ya, 38 ya. Ini bukan forum resmi, ini forum silaturahmi. Jadi sebetulnya tidak ada keputusan partai yang bisa kita akui sebagai keputusan resmi. Itu pun muncul nama lain ya, Prabowo itu. Gitu. Jadi memang dinamis partai ini. Kenapa saya tanya begitu Mas? Ini kan begini. Kan kalau saya lihat ini Pak JK ini rada-radanya ke Pak Anies kan. Saya khawatir nanti misalnya ada ketua-ketua dari Sulawesi Selatan itu dia misalnya tidak terlalu menyetujui, tidak menyetujui Erlangga bergabung ke Pak Prabowo. Kita nggak tahu dia setujunya kemana. Kita juga belum bisa memprediksi. Tapi misalnya kalau itu muncul di Rapimnas, sebetulnya itu bisa ditandai dengan vote ya terakhir. Sebetulnya penjajakan untuk berkoalisi dengan Nasdem dan koalisi perubahan itu sudah ada kan. Ketum itu ketemu dengan Pak Surya Paloh, ada Pak JK kalau tidak salah ya, lalu kemudian beberapa tokoh lain untuk membahas kemungkinan berkoalisi. Walaupun masih prematur, baru penjajakan. Tapi kan kemudian di internal partai sendiri ramai kan. Ini kan soal dukung-mendukung, ada yang suka Prabowo, ada yang suka
Ganjar, ada yang suka Anies. Nah, mekanismenya mau tidak mau ya harus melalui mekanisme yang disiapkan oleh anggaran dasar dan rumah tangga, yaitu Rapimnas. Kalau tidak bisa dicapai secara musyawarah mufakat, ya kita voting. Itu biasa kan di organisasi. Jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja terjadi voting dalam biasa saja, walaupun kita sudah serahkan sepenuhnya kepada ketua umum untuk memutuskan. Tapi kan kita ingin kalau nih keputusan ini harus bulat. Jadi harus kita sepakati bersama. Jangan sampai nanti seperti 2019 ketika kita putuskan mendukung Prabowo, tapi ada lagi yang deklarasi itu Jokowi. Pak Jokowi ya. Iya kan? Nah, Jokowi JK gitu kan. Sini Prabowo apa saya lupa tuh. Jadi akhirnya 002 pecah kan suara Golkar. Sandi ya? Prabowo Sandi ya, pecah gitu. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Kita sudah dapat pelajaran pahit sebelumnya. Sudah 2 kali kita deklarasi apa, tapi ini deklarasi hal yang lain. Nah, ini kalau tidak diambil suara bulat dalam satu keputusan yang melalui mekanisme anggaran dasar rumah tangga, ya akan terjadi begini lagi. Dan itu dihindari ya? Harus kita hindari. Oke. Mas Bambang, kita berandai-andai nih. Kalau misalnya nih Golkar tetap mendukung Pak Prabowo dan maju ke Pilpres, terus ternyata di luar dugaan kalah nih Pak Prabowo. Kan? Ternyata yang lain yang menang. Kalau mau konsisten kan berarti Golkar harus oposisi dong kan? Karena kan kalah kan gitu. Tapi kan saya lihat tidak ada tradisinya Golkar tidak masuk di pemerintahannya. Sempat setahun lebih lah kita sempat mencoba jadi oposisi tapi nggak kuat. Jadi berarti kalau misalnya nih, ya mudah-mudahan aja calonnya menang, tapi kalau kalah nih, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa Golkar bisa saja lagi bergabung ke pemerintahan yang terpilih kan? Ya itu udah DNA-nya Golkar. Dulu kita zaman Pak Ical ketua umum kan sempat kita juga di luar pemerintahan. Bahkan kita benturan keras sama partai pemenang pemilu PDIP baik di parlemen maupun di luar parlemen. Kita itu kalau masih ingat PDIP nggak bisa bersidang karena kita kunci ruang sidang. Terus kemudian di semua posisi apa namanya komisi, pimpinan DPR itu kosong, nggak ada PDIP. Jadi tapi kemudian akhirnya kan begitu saya kepilih jadi ketua DPR, saya mengembalikan hal itu supaya kembali ya. Karena tantangannya waktu itu kan kita dibelah juga waktu itu kan. Nah, jadi ada Munas Ancol, ada Munas Bali. Nah, jadi ya itulah intinya Golkar tidak bisa lama-lama di luar pemerintahan, itu aja intinya. Ini netizen banyak sampaikan di sini ya, Mas Bambang, ini pertanyaannya bahwa kan Mas Bambang ini dikenal orang yang punya dukungan kuat nih di Golkar ya. Kemarin-kemarin disebut-sebut jadi orang yang sangat kuat untuk menduduki jabatan ketua Golkar sebelum Erlangga. Tapi konon kabarnya nih, menurut netizen ini konon kabarnya Mas Bambang mengalah nih sampai sampai Erlangga bisa jadi ketua umum. Ini pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya terjadi Rapimnas atau Munaslup, apakah seorang Bambang Susatyo bersedia kembali jadi ketua Golkar? Iya, sebetulnya saya kan kemarin belum sempat bertarung ya. Saya melihat situasi yang nggak menguntungkan buat partai. Jadi kalau saya paksakan bisa pecah. Ya. Bisa pecah dalam arti tidak baik buat perkembangan partai ke depan. Makanya saya pikir saya masih ada waktu. Masih ada waktu untuk 5 tahun ke depan. Nah, sekarang ini waktunya saya maju. Tapi tidak dalam posisi hari ini. Nah, ini kan tinggal setahun lagi. Saya nggak mau nanti jadi orang dipersalahkan ketika Golkar kita ambil, maksud saya terpilih dalam Munaslup dalam jangka waktu setahun, lalu Golkarnya ternyata anjloknya banyak. Saya lebih baik menunggu saja, silakan selesaikan waktu yang tepat. Munas tahun depan ini, kan sudah Munas tahun depan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa Mas Bambang Susatyo ini tidak bersedia jadi ketua umum Golkar melalui Munaslup. Ya, kurang begitu tertarik. Karena bisa jadi nanti saya jadi kambing hitam. Menyulitkan saya nanti maju dalam Munas benernya. Ya, Munas benernya. Jadi Mas Bambang ini aja bersedia maju kalau bukan Munaslup ya. Munaslup. Ya. Jadi itu standing posisi Mas Bambangnya. Mas Bambang. Ini kan kita lihat ini ada 3 calon ini. Ya. Sepertinya akan pasti akan sulit memunculkan calon-calon lain. Kalau saja misalnya ketiga calon ini yang maju, kalau prediksi Mas Bambang nih, ini kan kalau kita lihat Prabowo ini
dukungan partainya ini kan besar ya. Betul, jadi betul. Hitung-hitungannya kita sudah bisa memprediksi bahwa apakah kalau misalnya Prabowo memenangkan pertarungan kan otomatis Golkar berada di posisi pemerintahan begitu ya. Apakah posisi Golkar di pemerintahan itu adalah mitra yang konstruktif, tegak lurus, walaupun misalnya nanti Prabowo salah tetap tegak lurus? Itu gimana tuh posisinya nanti? Bicara politik ya sulit, sangat tergantung pada situasi dan kondisi real time ya. Itu kadang-kadang politik tidak bisa direncanakan, tidak bisa diprediksi. Ini pun 3 calon ini, siapa yang jamin tetap 3 calon? Oh, jadi kalau menurut prediksi Mas Bambang? Bisa 4 calon. Oh, gitu. Bisa 2 calon. Iya, karena jadi ini masih dalam dinamis politik ya? masih dinamis. Sekarang Wapres aja belum jelas siapa Wapresnya. Oke. Ini menarik nih pernyataan dari Mas Bambang Susatyo ini harus didengar bahwa ini masih dinamis ini. Masih dinamis karena bisa 4, bisa 2. Sekarang aja kita bicara Wapres belum ada siapa. Masih teka-teki. Artinya barang ini belum jelas semua. Gitu. Masih ada yang mengancam keluar kalau tidak jadi Wapres, kan gitu. Iya kan? Iya. Nah, itu artinya bisa 4 pasang, bisa 3 pasang seperti hari ini yang sudah terpublikasi, atau nanti ada saling bergabung tinggal 2 pasang. 4 pasang potensinya adalah Golkar punya potensi loh untuk memunculkan poros baru bersama misalnya yang kecewa dengan koalisi, misalnya bersama dengan PKB, atau bersama dengan Demokrat bisa aja. Aduh, bisa dengan Nasdem, atau katakanlah Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah aman, kan gitu. Kan bisa aja. Dengan PAN, PKB dengan Gerindra sudah aman. Golkar dengan PAN bisa. Jadi 4 pasang, cukup. Jadi 4 pasang. Tapi bisa juga dalam perjalanan 2. Misalnya nanti terjadi kompromi, kan dari PDIP sudah melontarkan bermimpi memikirkan pasangan Ganjar dan Anies. Oh begitu ya, mimpi kan? Ya, sudah ada mimpinya. Pak Said, PDIP sudah melontarkan bola salju itu. Bayangkan kalau Ganjar berpasangan dengan Anies, kan gitu. Ini kan semacam kalau Ganjar berpasangan dengan Anies, Golkar tetap di Prabowo. Itu aja belum tahu, karena tergantung ketua umum. Itu dengan kalkulasi politiknya beda lagi, karena siapapun juga, setiap partai pasti ingin menang. Jadi dia bergabung dengan si A atau si B ini rumusnya harus menang. Kalau kalah buat apa? Kira-kira gitu kan. Jadi masih dinamis Pak Abraham. Mas Bambang, ini kan menarik nih. Golkar sudah bergabung di koalisi ke Pak Prabowo. Kita berandai-andai saja nih. Kalau misalnya koalisi Golkar, PKB, Gerindra, PAN, 4 kalau ini sudah paten, apakah posisi Golkar di sini itu pada posisi cawapres? Belum ada pembicaraan ke sana, tapi kalau kita menyimak dari statementnya salah satu petinggi di Gerindra, ya, kita tunggu hasil MK. Karena Gerindra ini ingin sekali memasangkan Gibran ini yang umurnya sedang dibahas di MK ini dengan ketua umumnya itu Pak Prabowo. Jadi bukan keinginannya koalisi Gibran atau bukan keinginannya Pak Jokowi, tapi keinginan, kalau saya lihat statement ya, ingin sekali dipasangkan dengan Gibran. Pak Prabowo-nya yang ingin ya. Kader-kadernya. Saya statement itu pernah dikeluarkan oleh Sekjen dan beberapa kader. Tapi jangan sembarang Pak Abraham. Ini penting nih dilihat. Survei terakhir yang dilakukan ya, karena pemilih pemula 2024 ini hampir 63% adalah anak-anak muda yang baru memilih pertama. Memilih pertama itu hampir 40%. Nah, jadi sebetulnya dari sisi peluang untuk meningkatkan elektoral presidennya ini membantu, gitu. Tapi kan dari sisi politiknya belum tentu, sangat tergantung penilaian masyarakat. Ini yang harus dikalkulasi betul. Tapi kalkulasi Gerindra itu udah tepat. Kalau dibandingkan dengan cawapres yang lain, yang artinya bukan dari kalangan Z ya, yang memang pemilihnya akan meledak nanti di tahun 2024 nih. Pemilihnya meledak atau negaranya meledak? Bukan, pemilihnya meledak yang umur-umur pemula. Tentu mereka akan memilih orang-orang seumurnya. Itu cenderungannya begitu. Kecenderungan jadi kalau pemilih pemula
yang masih muda, Gen Z ya. Gen Z, milenial itu dia cenderung memilih yang muda ya. Oke, kalau misalnya itu terjadi, Golkar tetap mendukung. Kalau sikap nanti di Rapim itu disepakati mendukung apa yang diputuskan oleh Ketua Umum hari ini, ya kita konsisten. Itu udah keputusan partai. Tapi itu harus lewat Rapim ya, bukan keputusan individu ya. Rapim. Jadi tidak bisa misalnya Rapimnas yang diperluas. Oke, Rapimnas ini berarti tidak bisa misalnya Airlangga memutuskan itu di dalam koalisi Prabowo semata ya, tanpa dibicarakan. Ya, rasa-rasanya nanti akan dibicarakan. Itu kan dalam langkah taktis saja, harus cepat dia sampaikan ke publik, dia sampaikan ke Gerindra, tapi ke dalam nanti pasti saya yakin dia akan sampaikan juga untuk ambil keputusan secara bulat. Oke, Mas Bambang, ini kan aneh menurut saya ya. Kenapa aneh? Ini kan 14-15% itu bukan perolehan kursi, perolehan suara yang sedikit, itu signifikan. Lagi 5% dapat 20. Kenapa Golkar tidak percaya diri misalnya bargaining sama pihak Prabowo? Oke, kita gabung tapi kita wakil presiden. Kan harusnya begitu, Mas. Mungkin ada kali, belum diungkap ke publik aja. Makanya ini kita mau tanya nih Mas Bambang di sini. Kebetulan saya belum diajak bicara soal itu. Mungkin masih empat mata dengan Prabowo antar ketua umum ya. Mungkin belum disampaikan ke kita. Ya karena kan ini banyak netizen mengatakan, kenapa Golkar punya tradisi ini kan partai yang cukup signifikan perolehan suaranya. Tapi selalu tidak mendapat posisi sebagai wakil. Iya, 2019 juga kita nggak dapat wakil. Ya, kecuali mungkin waktu JK ya. JK tidak dari Golkar itu. 2019. Yang gabung ke Jokowi bukan dari Golkar. Waktu gabung sama SB? Iya, itu Golkar. Sebelumnya, setelahnya kan dengan Pak Jokowi. Kita dukung Prabowo, tapi nggak dapat wapres kan. Oh iya benar, yang Hatta Rajasa ya? Hatta Rajasa. Iya, pada saat itu kan yang didorong Pak RB kan? Iya. Itu kenapa? Tapi di sini kan Pak Jokowi sama Pak JK. Pak JK. Nah, Pak JK bukan dari Golkar. Oke, jadi yang bukan endorsement-nya Golkar kayak gitu. Bukan dicalonkan resmi dari Golkar ya. Tapi Golkar terbelah, ada yang ke sana dengan Pak Jokowi, ada yang tetap dengan Pak Ical di Prabowo gitu. Apakah ini kan tradisi ya menurut saya kejadian-kejadian begini. Kalau misalnya saja nanti Golkar tidak mendapatkan posisi wakil presiden, ini kan banyak anggota Golkar di bawah, mungkin juga konstituennya merasa kecewa kan. Akhirnya, kalau kecewa mungkin pasti kalau kita nggak dapat wapres, tinggal kita dapat di portfolionya menteri mungkin ya. Mungkin ya. Ini Mas Bambang hari ini kelihatannya bicara agak seperti yang bukan sekedar sebelumnya. Jadi artinya Golkar fleksibel ini Mas ya? Fleksibel ya. Belum ada sesuatu yang istilahnya harga mati ya, masih dinamis terus ya? Masih dinamis. Artinya kalau begitu masih dinamis, tidak menutup juga kemungkinan misalnya suatu ketika Golkar berlabuh ke Pak Ganjar. Kayak kemarin kan Ganjar awalnya. Iya. Ini kan berlabuh lagi ke Prabowo. Apa nggak mungkin kemungkinan kembali lagi? Politik dinamis. Ya. Dinamis ya. Bisa juga ke tempat lain, ke lain hati lain. Kan saya melihat gini, mungkin kan agak sulit ke Anies ya. Kalau saya sih orang awam, bukan politisi, jadi saya membaca mungkin agak sulit. Tapi yang saya raba-raba kan tidak terlalu sulit kalau misalnya ke Pak Ganjar. Apakah kemungkinan itu tetap sangat tergantung kepada tarik-menarik di internal partai Golkar itu sendiri. Sekarang ini kan justru banyak suara-suara yang mendesak ketua umum untuk menarik keputusan itu dalam forum yang resmi. Walaupun keputusannya nanti tetap ke Prabowo, tapi ditetapkan dibawa ke forum sebagaimana yang diatur dalam tata kelola partai. Rasa-rasanya sih Prabowo kan bukan juga orang lain di Partai Golkar. Beliau berasal dari Golkar, sama dengan Pak Surya Paloh. Ya? Iya. Jadi anak kandungnya ini Golkar sudah banyak tersebar ya, ada Pak Surya Paloh, ada Nasdem, ada Gerindra. Jadi bukan sesuatu yang aneh ya. Makanya kemarin waktu ada di Bali itu kan sebagian juga menyebut nama Prabowo. Nah sekarang yang jadi persoalan adalah kenapa keputusan itu belum kita formalkan. Lewat Rapimnas itu ya. Supaya nanti
Golkar tidak pecah ke depan. Oke, karena kalau nggak diformalkan, tidak dikukuhkan dalam rapimnas, itu dianggap pelanggaran organisasi. Ya, bisa dianggap begitu. Tapi yang kita lebih khawatir adalah bisa pecah. Nanti bisa ada Golkar Perjuangan. Enggak, Golkar yang mendukung Anies, Golkar yang mendukung Ganjar, Golkar yang mendukung Prabowo. Okay. Jadi nggak konsisten juga kita. Harusnya kan kita bulat, all out untuk yang kita putuskan. Okay. Nah, kalau enggak kan kita pecah-pecah. Kasihan yang kita putuskan ternyata kita nggak dapat dukungan yang penuh dari Golkar. Oke. Yes. Mas Bambang tadi ada yang menarik tuh, yang Mas Bambang katakan tadi bahwa ada suara-suara dari petinggi-petinggi partai seolah-olah membuka ruang terjadinya koalisi antara Ganjar dan Anies. Seperti yang tadi saya tangkap begitu ya? Iya. Okay. Apakah kalau posisi itu terjadi, katakanlah ternyata memang itu terjadi, koalisi itu Ganjar dan Anies bergabung, apakah kemungkinan besar ada perubahan-perubahan keputusan dari Golkar untuk mengevaluasi dukungannya ke Prabowo? Itu domain ketua umum, karena keputusan rapim itu diserahkan kepada ketua umum untuk memutuskan, tapi intinya keputusan itu harus dikukuhkan di forum yang sama. Karena kan begini, tradisi Golkar itu selalu mendukung calon yang kemungkinan besar menang. Ya, kan begitu. Tadi tersirat dari kata-kata Mas Bambang, kalau Ganjar berpasangan sama Anies ini nggak bisa diremehkan. Ini menjadi kekuatan yang kekuatan yang harus diperhitungkan. Saya menangkap kata-kata itu sehingga menurut saya tradisi Golkar itu kan dia selalu ingin berpasangan. Dalam politik biasanya Pak Abraham ya sama seperti orang kawin. Ya, sebelum tenda biru terbentang masih boleh lah. Masih boleh melirik ya. Masih boleh melirik. Jadi posisi Golkar seperti itu bahwa ternyata keputusan ini masih dinamis ya, masih panjang. Ya, saya kira ketua umum sudah melihat dinamika yang ada dari internal partai ya, sehingga saya yakin dan percaya beliau pun nanti akan menyampaikan ke kita semua. Sampai saat ini belum disampaikan secara formal keputusan untuk bergabung secara resmi dengan Pak Prabowo. Tapi kita dapat memahami langkah-langkah beliau sebagai langkah yang taktis. Ya. Tapi itu harus nanti disampaikan dikukuhkan. Supaya kita bulat mendukung apa yang sudah jadi keputusan ketua umum. Mas Bambang, ini kan kalau kita lihat ya seperti tadi yang saya katakan bahwa tradisi Golkar itu adalah tradisi yang selalu mendukung kekuatan yang kemungkinan besar menang. Semua partai pasti akan memilih calon yang bakal membawa kemenangan, bukan membawa kekalahan. Kalau begitu Mas Bambang, yang saya ingin tanyakan, tadi kan Mas Bambang mengatakan bahwa ini kan masih cair, bisa jadi juga 2 nanti, bisa jadi kemungkinan 4 Golkar mencalonkan sendiri dan itu masih ada kemungkinan ya Golkar bisa mencalonkan presidennya. Bisa ada. Kalau misalnya Golkar mencalonkan presiden, tetap Pak Erlangga yang dicalonkan atau Bambang Susatyo? Enggak, Erlangga. Karena udah keputusan Munas. Jadi itu clear ya? Clear. Belum ada berubah. Kalau mau dirubah ya di forum yang sama. Kita kan harus tata asas. Jadi sebagai anggota Golkar, Mas Bambang ini tata asas ya? Bahwa akan menolak itu? Yang mana? Kalau tiba-tiba muncul nih suara dari bawah bahwa Golkar bikin koalisi baru dan mendorong kadernya menjadi calon presiden. Terus tiba-tiba nama yang berkembang nih di grassroots Golkar memunculkan nama Pak Bambang Susatyo. Saya tolak. Ditolak ya? Tolak. Karena saya nggak minat di sana. Bukan passion saya. Kenapa sampai Mas Bambang tidak berminat jadi presiden? Wakil presiden pun nggak berminat? Saya lebih suka passion saya di Senayan aja. Jadi berarti Pak Bambang Susatyo... Menteri pun saya nggak suka. Nggak minat. Jadi itu clear ya? Clear. Tapi kalau jadi ketua Golkar masih tetap terbuka? Kalau ketua Golkar itu emang cita-cita. Mas Bambang, ini saya agak penasaran. Rata-rata seorang politisi itu selalu memimpikan jadi presiden atau wakil presiden. Saya kok enggak ya? Iya, ibaratnya kalau orang akabri itu selalu memimpikan jadi jenderal. Iya. Kenapa nih Mas Bambang tidak bermimpi? Karena menurut saya justru jadi teman presiden lebih enak. Jadi teman presiden jadi teman presiden lebih enak.
jadi ketua umum partai lebih enak, karena kalau untuk memulai perbaikan negeri ini, ya, harus dimulai sebagai ketua umum partai. Nah, dengan demikian maka kita memiliki kesempatan untuk saling mempengaruhi ketua umum partai yang lain untuk suatu keputusan yang baik buat rakyat. Misalnya kita mulai dari perbaikan konstitusi, lalu kemudian kita mulai lagi dari review undang-undang mana yang tidak menguntungkan rakyat, kita bisa bicara dan kita revisi. Ya. Karena kalau kita bicara dengan sistem politik dan demokrasi hari ini, yang menentukan negara ini bukan presiden, partai politik. Ini menarik. Yang menentukan negara ini partai politik. Ini kan kalau presiden punya kekuatan penuh, reshuffle udah berkali-kali dilakukan. Tapi kan gagal karena beberapa partai tidak setuju. Tidak setuju. Sebagai ketua MPR nih Mas Bambang, kalau Mas Bambang lihat ada nggak ya di undang-undang dasar kita ini yang perlu diamandemen? Misalnya setelah Mas Bambang amati ternyata pemilihan presiden yang berlangsung selama ini yang sistemnya seperti ini, yang pemilihan langsung, yang orang katakan demokrasi liberal. Apakah menurut Mas Bambang itu perlu dievaluasi? Iya, saya sudah minta banyak ke perguruan tinggi. Saya kalau keliling perguruan tinggi pasti saya saya minta kepada perguruan tinggi itu, misalnya terakhir saya ke Aceh, kemudian ke mana? Ke Bali ya. Udayana, saya minta coba dikaji lagi apakah sistem demokrasi yang kita pilih hari ini lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Ya. Manfaat bagi rakyat ya. Kalau mudaratnya pasca reformasi sudah kita rasakan betul bahwa makin lama biaya politik demokrasi kita makin mahal. Nah, sekarang kita mulai terjebak pada sistem demokrasi angka-angka. Yang kita kejar bukan angka, bukan aspirasi lagi. Orang ke dapil itu bukan ngejar aspirasi, apa yang bisa saya kerjakan, rakyat. Tapi dibalik, bos pilih gua ya, berapa? Itu fakta ya? Jadi kita udah terjebak pada demokrasi NPWP, nomor piro wani piro. Dan itu memprihatinkan Mas ya? Dan ujungnya kan Mas Arwam sebagai mantan ketua KPK kan lihat perkembangan. Langsung tindakan korupsi kan meningkat, hampir 600 lebih anggota DPR, bupati, wali kota kan terjerat OTT. Itu untuk mengongkosi biaya politik yang sangat tinggi. Untuk menjadi anggota DPR pusat nih, berapa kira-kira? Saya kemarin habis 5 miliar. Ya. Itu paling murah. Teman-teman habis lebih dari 10, 20, 30. Nah, itu dari mana uangnya? Akhirnya kita lari cari sponsor, pemilik modal. Nah, kalau udah begitu, emang kita bebas dari intervensi untuk menentukan sikap. Belum lagi bicara soal bupati, wali kota, gubernur. Makanya banyak peristiwa tumpang tindih lahan. Kenapa? Karena dia harus bayar kepada pemodalnya apa yang diinginkan. Gitu. Gubernur misalnya, alih-alih kemudian yang paling gampang untuk membayar kewajiban bantuannya itu, kalau perusahaan itu adalah perusahaan properti besar yang menguasai tanah ratusan hektar, cukup diambil kebijakan naikkan aja NJOP-nya. Untung nggak pemilik tanah yang ribuan hektar itu? Langsung untung. Kalau harganya sekarang NJOP-nya katakanlah 1 juta, karena yang boleh minjem di bank dengan jaminan tanah itu kan paling 500 atau 600 ribu. Tiba-tiba dengan kebijakan kepala daerah, gubernurnya dinaikin NJOP-nya 2 juta, boleh minjem berapa? 1,6. Untung nggak? Langsung. Berdasarkan itulah menurut Mas Bambang bahwa sistem demokrasi yang kita pilih sekarang harus dievaluasi. Kalau menurut kacamata Golkar sendiri dari hasil evaluasi, apakah sistem yang kita pilih sekarang ini kelihatannya perlu direvisi? Golkar, kacamata Golkar. Kalau Golkar kita belum bicara secara resmi, tapi saya pribadi sebagai mantan ketua Komisi 3, mantan ketua DPR, sekarang ketua MPR, memandang perlu bahwa ini perlu dievaluasi, dikaji kembali. Kita sudah lari dari semangat para pendiri bangsa yang sudah meletakkan dasar-dasar demokrasi kita di sila keempat itu. Nah, sekarang kita justru lihat ada bukan pengkhianatan, penyimpangan dari situ. Itu bukan nilai-nilai demokrasi Indonesia, itu ala barat yang dimana kita belum siap. Income per kapita rakyat kita masih rendah, sehingga
rakyat itu terjebak dalam suasana yang pragmatis. Jadi kalau saya ke Dapil itu, Pak Ketua kenapa nggak pilkadanya tiap bulan aja, kan dapat uang gitu. Jadi itu kondisi real ya? Real. Oke. Oke, kalau begitu memang Golkar sudah pada posisi bahwa, atau katakanlah Mas Bambang secara pribadi. Saya belum mau bawa ini ke resmi, ke partai. Kalau secara pribadi, Mas Bambang melihat bahwa sistem demokrasi yang kita pilih ini sudah kebablasan. Harus kita evaluasi. Harus dievaluasi. Minimal kita graduate lah. Kita mulai dari gubernur tidak perlu dipilih. Oke, dia ditunjuk. Dia ditunjuk mewakili pemerintah pusat. Karena justru persoalan yang terjadi di daerah sekarang ini adalah berantem, ribut antara gubernur dengan bupati dan wali kota di daerah. Karena merasa masing-masing punya kewenangan dipilih rakyat langsung. Sehingga kalau gubernurnya partai A, bupati wali kotanya partai B, C dan segala macam, kalau diundang ini jarang datang. Oke. Dia wakil kan dengan kepala dinasnya. Oke, kalau presiden, kalau menurut Mas Bambang gimana? Presiden mungkin bertahap. Sekarang ini masih euforianya dipilih langsung oleh rakyat. Saya kira untuk khusus presiden, biarkan apa yang terjadi hari ini biarkan dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kalaupun amandemen dengan tetap ada batasan jabatan. Seperti yang hari ini. Dan pemilihan presiden tetap langsung pada rakyat. Gitu. Cuma gubernur yang dievaluasi. Cuma gubernur yang kita evaluasi. Tapi lambat laun kita harus juga ikut dalam sila keempat kita. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan. Perwakilan. Sehingga ongkos politiknya jauh lebih murah. Dan mudah-mudahan walaupun keterlibatan, kan selalu demokrasi ini senjatanya kan keterlibatan publik, hak publik gitu. Iya betul. Tapi gimana ya? Tapi apa iya nih kita nih betul-betul aspirasi rakyat dijalankan. Nah rasanya kalau transaksi sudah selesai ya sudah. Kalau sudah nomor piro wani pironya selesai ya sudah. Nggak ada. Iya. Tidak ada lagi hubungan emosional. Ya, itulah Jadi demokrasi kita. Justru saya tidak bisa mengatakan apakah saatnya dirubah. Saya lagi tolong para ke perguruan tinggi untuk mengkaji, mendalami kembali antara banyak mudaratnya atau manfaatnya bagi rakyat. Nah, kalau banyak mudaratnya apa yang harus kita lakukan? Kalau banyak manfaatnya, apa yang bermanfaatnya, apa yang mudaratnya, itu yang kita harus evaluasi kembali. Oke, jadi kalau dia bermanfaat itu yang dipertahankan, yang mudaratnya kita singkirkan. Yang manfaatnya kan jelas jabatan presiden tetap 2 kali ada manfaatnya buat kita supaya jangan terjebak pada kekuasaan yang lama. Kemudian pemilihan langsung tidak mandatori untuk sementara ini kita masih lihat masih oke. Masih oke. Yang bahaya ini di pilkada. Pilkada sama pileg kira-kira. Kalau pileg rasanya masih oke, masih nggak tidak masalah. Karena untuk memilih kan memang harus dari situ. Justru kalaupun ada pemilihan hanya ada di pileg mestinya. Kalau misalnya digabung, tertutup terbuka. Sistem Jerman itu harusnya idealnya begitu. Karena apa? Karena supaya kita terjebak dengan demokrasi yang mahal sehingga melahirkan orang-orang yang lahir dari pemilik modal. Makanya kalau demokrasi ini kita biarkan, nanti yang berkuasa pemilik modal aja, bos. Oke. Nah kalau kita kombinasi dengan sistem Jerman, maka kader-kader partai yang bekerja berdarah-darah di partai tapi punya uang, punya kesempatan untuk masuk ke parlemen dengan kewenangan partai. Walaupun dia nggak punya duit. Ya, tapi dia punya kemampuan. Dia punya kemampuan manajerial, ideologi kepartaian, dan banyak sekarang yang berdarah di partai, mengabdi, tapi nggak ada duit, nggak pernah jadi. Yang jadi pulang dari luar negeri, karena babenya toke, jadi gitu. Atau ada yang sponsorin, jadi lama-lama. Menarik. Isi gedung-gedung parlemen ini ya, kalau nggak pemilik modal ya orang yang dikalikan oleh pemilik modal. Keluarga oligarki lah. Ya kita akan terjebak pada itu. Nah kalau mereka ada kuasai parlemen, mereka akan kuasai pasal-pasal. Pasal-pasal yang sangat menentukan arah bangsa ini melalui undang-undang, melalui konstitusi kan gitu. Yang mengatur hutan, yang mengatur sumber daya alam, yang mengatur aturan-aturan tata kelola pemerintahan, ya mereka yang berkuasai. Jadi bukan lagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, tapi sebesar-besar untuk pemilik modal. Oke. Jadi apa yang disampaikan Mas Bambang ini cukup menarik.
memberi kita pencerahan ya, edukasi kepada penonton Abraham Samad Speak Up. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Amin. Dan ini menjadi pencerahan ya, sekaligus renungan buat kita semua sebagai bangsa. Apakah sistem demokrasi kita hari ini lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Kalau banyak mudaratnya, oke, kita harus segera evaluasi dan bagaimana yang cocok buat Indonesia. Para pendiri bangsa ini telah memberi contoh bahwa Indonesia ini adalah perwujudan dari musyawarah desa yang diperluas. Kan di desa itu kan ngambil keputusan kan mau golongan apa, mau kaya miskin, kita diambil dalam suatu keputusan di balai desa. Yang tidak semua datang tapi diwakilkan. Nah itulah bentuk musyawarah ala Indonesia. Representasi ya. Nah kita ini kekurangan unsur daripada masyarakat kita. Dulu pendiri bangsa bilang tidak boleh ada satupun elemen bangsa kita yang ditinggalkan dalam mengisi pembangunan. Mereka telah berjuang memerdekakan bangsa ini dari mulai rakyat biasa, angkatan perang, TNI, ya, ABRI, rakyat, pedagang, kemudian wartawan, petani, ulama, pendeta. Tapi sekarang kemana mereka mau salurkan aspirasi? Nggak ada. Kita hanya tinggal dulu ada utusan, karena MPR itu harus mengonsultasikan rakyat, harus mengonsultasikan daerah, harus mengonsultasikan golongan. Nah sekarang tinggal dua, rakyat melalui partai politik, daerah melalui perwakilan daerah. Nah ini kemana yang golongan yang kelompok agama, wartawan, cendekiawan, para raja-raja, budayawan, ini nggak ada yang bisa wakili. Nah jadi kita masih ada kurang, makanya kalau ada amandemen nanti harus unsur golongan ini dimasukkan, utusan golongan. Dikembalikan lagi seperti semula. Oke, terima kasih Mas Bambang atas pencerahan dan edukasinya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi pemilu dan pilpres. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Thank you.